kembali lagi bersama saya Maria Trisa Natalia dari kelas manajemen 23A dengan nomor NPM 23411041. Di sini saya akan membahas tentang elastisitas dan aplikasi. Jadi, elastisitas adalah konsep yang digunakan dalam ekonomi untuk mengukur responsivitas atau reaksi dari satu variabel terhadap perubahan dalam variabel lainnya. Dalam konteks harga dan permintaan, elastisitas mengukur sejauh mana jumlah permintaan suatu produk akan berubah sebagai respon terhadap perubahan harga produk tersebut. Kita lanjut ke jenis elastisitas. Ada beberapa jenis elastisitas yang umumnya digunakan dalam ekonomi. Yang pertama, elastisitas harga permintaan atau price elasticity of demand. Ini mengukur sejauh mana jumlah permintaan suatu produk akan berubah sebagai respon terhadap perubahan harga produk tersebut. Jika perubahan persentase dalam jumlah yang diminta lebih besar dari perubahan persentase dalam harga, maka permintaan dianggap elastis. Sebaliknya, jika perubahan persentase dalam jumlah yang lebih kecil dari perubahan persentase dalam harga, maka permintaan dianggap inelastis. Yang kedua, elastis pendapatan atau income elasticity. Elastisitas ini mengukur sejauh mana jumlah barang atau jasa yang diminta akan berubah sebagai respon terhadap perubahan pendapatan konsumen. Yang ketiga, elastisitas penawaran atau price elasticity of supply. Elastisitas ini mengukur sejauh mana penawaran suatu produk akan berubah sebagai respon terhadap perubahan harga produk tersebut. Kita lanjut ke aplikasi dari konsep elastisitas. Aplikasi dari konsep elastisitas sangat luas, terutama dalam pengambilan keputusan bisnis dan kebijakan ekonomi. Ada beberapa aplikasi konkret. Yang pertama, penetapan harga. Memahami elastisitas harga permintaan membantu perusahaan menentukan strategi penetapan harga yang optimal untuk memaksimalkan pendapatan. Yang kedua ada kebijakan pajak. Pemerintah menggunakan elastisitas untuk menentukan dampak dari kebijakan pajak terhadap pendapatan pemerintah dan perilaku konsumen. Yang ketiga ada investasi. Investor menggunakan elastisitas untuk mengevaluasi potensi resiko dan imbal hasil dari investasi. Yang keempat, perencanaan produksi. Produsen menggunakan elastisitas penawaran untuk merencanakan produksi dan menyesuaikan penawaran dengan perubahan harga. Dengan demikian, konsep elastisitas memiliki aplikasi yang penting dalam berbagai aspek ekonomi dan bisnis. Kita lanjut ke faktornya. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan atau penawaran suatu produk. Yang pertama ada ketersediaan barang pengganti. Jika ada banyak barang pengganti yang tersedia untuk suatu produk, maka elastisitas permintaan akan cenderung tinggi. Jika harga suatu produk naik, konsumen dapat dengan mudah beralih ke barang pengganti yang lebih murah. Yang kedua ada proporsi pendapatan yang dihabiskan. Produk dengan proporsi pendapatan yang besar cenderung memiliki elastisitas permintaan yang tinggi. Jika harga produk tersebut naik, konsumen akan merasakan dampaknya secara signifikan dan mungkin akan mencari alternatif yang lebih murah. Yang ketiga ada waktu. Elastisitas permintaan atau penawaran juga dapat dipengaruhi oleh waktu. Permintaan atau penawaran mungkin menjadi lebih elastis dalam jangka panjang karena konsumen dan produsen memiliki lebih banyak waktu untuk menyesuaikan perilaku mereka. Yang keempat ada sifat produk. Produk yang dianggap sebagai kebutuhan pokok atau tidak memiliki substitusi yang baik cenderung memiliki elastisitas permintaan yang rendah. Sebaliknya, produk-produk mewah atau memiliki banyak barang pengganti cenderung memiliki elastisitas permintaan yang tinggi. Yang terakhir ada karakteristik pasar. Struktur pasar seperti persaingan yang ketat atau monopoli juga dapat mempengaruhi elastisitas permintaan atau penawaran. Pada umumnya, pasar yang kompetitif cenderung memiliki elastisitas yang lebih tinggi daripada pasar yang dikuasai oleh monopoli. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini membantu perusahaan dan pemerintah dalam membuat keputusan strategis terkait penetapan harga, kebijakan pajak, dan kebijakan ekonomi lainnya. Lanjut ke tujuan elastisitas. Tujuan dari konsep elastisitas permintaan dan penawaran adalah untuk membantu dalam memahami
bagaimana perubahan harga atau faktor-faktor lainnya dapat mempengaruhi kuantitas yang diminta atau ditawarkan suatu produk. Beberapa tujuan utama dari elastisitas. Yang pertama ada penetapan harga yang optimal. Dengan memahami elastisitas permintaan, perusahaan dapat menentukan harga yang optimal untuk produk mereka. Jika permintaan sangat elastis, perusahaan mungkin tidak ingin menaikkan harga karena hal itu dapat mengakibatkan penurunan besar dalam penjualan. Sebaliknya, jika permintaan tidak elastis, perusahaan mungkin dapat menaikkan harga tanpa mengurangi penjualan secara signifikan. Yang kedua, ada perencanaan produksi. Elastisitas penawaran membantu produsen dalam merencanakan produksi mereka. Jika penawaran sangat elastis, produsen mungkin akan merespon perubahan harga dengan meningkatkan atau mengurangi produksi mereka. Sebaliknya, jika penawaran tidak elastis, produsen mungkin akan sulit untuk menyesuaikan produksi mereka dengan perubahan harga. Yang ketiga, ada kebijakan pemerintah. Pemerintah menggunakan konsep elastisitas untuk merancang kebijakan fiskal dan moneter, seperti kebijakan pajak atau subsidi. Pemerintah juga dapat menggunakan informasi tentang elastisitas untuk menilai dampak dari kebijakan ekonomi yang diusulkan. Yang terakhir ada analisis pasar. Elastisitas membantu analisis pasar dalam memahami perilaku konsumen dan produsen dalam merespon perubahan harga dan kondisi pasar lainnya. Dengan demikian, memahami elastisitas permintaan dan penawaran sangat penting dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik bagi perusahaan maupun pemerintah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila salah dalam pemahaman, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. See you guys.